Kita akan belajar ini, guys. Ada banyak SPA framework atau library. Nah, di sini ada hooks dasar yang sering digunakan, yaitu adalah Malam semua, kita kembali lagi di List Bootcamp Explita Bangsa Academy. Kali ini di sesi keempat, kita ada kedatangan Bro Deo, Stefanus Deo, yang akan mengajar sesi pada hari ini. Yang temanya Building Front-End UI for Web3 Dev. Jadi kita akan nge-cover apa namanya fondasi atau fundamental untuk building front-end-nya dulu, yang akan kita pakai di sesi berikutnya lagi itu lebih untuk integrasi smart contract-nya gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama, saya mau persilahkan aja langsung ke Stefanus Deo. Jadi bisa mulai sesinya gara-gara materi kali ini lumayan banyak ya, Bro Deo ya. iya, betul. Agak banyak, jadi kita tanda teman-teman. Oke, Oke, boleh kita mulai kok? silahkan. Oke, sebentar, saya share screen lagi. Ya, teman-teman udah kelihatan untuk share screen-nya? Nah, gue nggak bisa lihat. Oh, oke, oke. Selamat malam teman-teman. Kita akan belajar nih tentang front-end UI for Web3. Sebelumnya, gue mau tanya dulu nih, teman-teman ada yang udah pegang Web2 atau yang kita akan bahas ini React? Kalau udah, silakan coba tulis di kolom chat. Jadi, kalau udah pernah, front-end hadir. Oke, kalau sudah berarti kita sharing-sharing untuk yang sudah. Tap- Tapi kalau yang belum, kita coba belajar-belajar materi baru berarti. Baru web 2, oke. Web dev, masih pemula, aman. Berarti yang masih pemula, kita belajar hal baru. Jadi tenang aja, kita belajar dari awal lagi. Tapi kalau yang udah senior nih, web 2-nya udah bisa, ya kita refresh lagi. Pakai apa nih, Kak? PS bukan. Kita pakai ya kita perkenalan dari awal untuk teman-teman kita yang baru juga. Tapi kalau yang udah jago, ya nggak apa-apa kita sharing-sharing. Kita belajar. Oke, perkenalkan dulu. Nama gue Stefanus Deo. Kuliah dulu di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi kalau orang Tangerang pasti tahu nih universitas yang kayak telur dinosaurus ya. Terus pengalaman saya 4 tahun lebih. Saya pernah bekerja di ada startup, ada corporate, ada freelance juga, dan ada industri pendidikan itu di Sekolah Pahoa. Itu di Tangerang juga. Ya rata-rata saya di Tangerang. Oke, pengalaman saya ini macam ya. Ada jadi full stack, jadi programmer, jadi project lead, jadi saat ini ngerambah-ngerambah di project manager juga, tapi masih belajar banget. Itu kira-kira perkenalan dari saya. Ini profil Pelita Bangsa Academy. Ya, kalau merasa kurang untuk sesi-sesinya yang sebelum-sebelumnya bisa dilanjut di bootcamp kita. Ntar bisa datang aja ke websitenya atau Instagram atau LinkedIn, atau hubungi di WhatsApp. Oke, kita akan pakai ini, teman-teman, list blockchain. Jadi nanti untuk deployment-nya di list ya. Oke, ini di sesi sebelumnya ada introduction tentang list dan IDRX, terus smart contract development di list, interaksi dengan IDRX stablecoin itu kemarin. Nah, sekarang nih, hari ini kita di build front-end UI for Web3 di app. Oke, jangan lupa juga besok ya harusnya ekstra kelasnya itu sebentar. Iya, betul. Dengan seller, jangan lupa teman-teman ikuti, itu penting banget, apalagi nanti di sesi kelima, integrasi dengan seller. Oke, saat ini kita mau ngapain? Kita tentunya bahas materi, hands-on, Q&A, setelah itu sampai selesai, dan foto bersama. Oke, persiapkan teman-teman Notion atau Notes, atau ya kalau mau nulis boleh. Silakan dicatat-catat. Tolong teman-teman di kolom chat, nggak apa-apa. Nanti
gue beberapa pasti baca. Oke, jangan lupa untuk buka kameranya ya kalau nggak ada masalah dengan jaringan, biar kelihatan gitu ya. Siapa tahu kan kita ketemu ya. Lanjut, ini untuk teman-teman bisa siapin. Pertama pasti ada Visual Studio Code, ada Node, ini harus di download dulu. Oke, goal dari bootcamp ini ya, ini di remind lagi. Tentunya tahu nih teman-teman bisa tahu list blockchain teknologi, terus punya ide tentang Web3, terus bikin di list blockchain dan ya teman-teman bisa kalau bisa bisa jalanin project yang berbau Web3 di sini. Terus, nah ini goal akhir kita ada Danan Tiri Indonesia nih ya. Nah, tapi kita nanti fokus di bagian front end-nya. Kemarin kita udah bahas tentang smart contract-nya. Nah, sekarang kita bahas tentang front end-nya. Nah, ini jangan lupa ada list builder challenge. Teman-teman juga nanti bisa diikuti. Udah ketemu idenya, teman-teman bisa ikutin ini nih. Ya, ini ada project requirement-nya. Yang penting smart contract-nya di-deploy di list Sepolia testnet atau list mainnet. Terus diverifikasi. Integrasi dengan IDRX, stablecoin, ini harus, entah itu mau list mainnet atau list Sepolia testnet. Terus build di apps-nya atau front end-nya, integrasinya pakai Seller Kit. Ini requirement project-nya. Terus harus bisa dilihat ya, project-nya. Live project URL. Nah, ini hadiahnya. Ini harusnya lumayan tergiur ya. Juara satu, 3.000 USD, 1.800 juara dua, 1.000 di juara tiga. Ini dapat seller credit juga dan lumayan teman-teman buat nerusin proyeknya siapa tahu jadi startup yang besar. Jadi ini sangat lumayan. Oke, ini hadiahnya juga untuk beberapa challenge. 8 juta untuk favorit project, 3 juta untuk sosmed challenge. Jadi siapa tahu teman-teman yang suka banget main sosmed, monggo di share, siapa tahu menang nih. Satu juara dua. Sama-sama 3 juta. Oke. Nah, ini ada timelinenya teman-teman. Di 8 Maret harusnya udah ya, udah start. Nah, kita bisa lihat lah ya. Ini di setiap slide ada, teman-teman. Jadi bisa diingat-ingat. Terus ini bisa diisi, teman-teman, untuk surveinya. Bisa langsung scan atau klik link di PDF atau di slide-nya nanti. Oke, ini ada LMS, ada Discord. Silakan teman-teman lihat, cek di situ. Ini sisanya ada Google Calendar ya. Bisa diklik biar bisa ke remind. Gas, ikut hackathon. Iya dong. Terus IDRX. Nah, ini ada airdrop. Silakan di-scan. Sama di yang kemarin belum. Monggo. Klik linknya. Ada di sini. Udah ada. Monggo. Ini buat dapetin faucetnya. Ini sama untuk faucetnya yang udah kita buat. Jadi monggo diklik buat. Nah, ini kita bahas projectnya. Apa sih dan tiri nih? Ya, ini ada beberapa problem. Bisa problemnya itu ya nggak transparan, terus korupsi dan lain-lain ya kayak terjadi saat ini. Terus delay reporting. Nah, ini solusinya mungkin ada dana tiri, ada record-recordnya jelas, transparan, real time, pakai IDRX stablecoin. Oke, ini prosesnya. Dan ini nanti kita akan buat, sebenarnya nanti kita akan buat gimana sih front end-nya gitu ya, tampilan websitenya untuk mengcover bisnis proses ini. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Terus ini saat kita mau istilahnya kontribusi dengan si dana tirinya atau mentransfer uang IDRX kita, gitu ya, disumbangkan atau ikut berpartisipasi. Nah, ini untuk bagian adminnya, nanti tampilannya seperti ini, ada program name-nya, deskripsinya, address PIC, target budgetnya berapa. Oke, nah nanti di sini untuk bagian admin untuk mengalokasikan uangnya yang sudah terkumpul. Setelah itu ini adalah history withdrawal-nya. Jadi semua kelihatan. Nah, ini contohnya
pro projectnya ya, atau bisa bilang contohnya di sini pembangunan sekolah, ada PIC-nya sama seperti yang tadi kita input di form projectnya. Terus lanjut. Nah, ini ada GitHub-nya, ini untuk smart contract-nya, dan ini untuk front end-nya. Nanti teman-teman bisa download untuk lihat gimana script-nya berjalan atau front end-nya dibuat, ya bisa lihat di GitHub. Apalagi tadi ya, buat yang baru, ini bisa di-download dulu. Oke, kita lihat front-end recap. Kita akan belajar ini, guys. Ada banyak SPA framework atau library. Ada React, ada Vue.js, ada Angular, dan yang paling terkenal ya tentu ya React ya, dan Vue. Dan jujur di kantor gue sendiri itu ada React.js yang digunakan. Tapi teman-teman nggak menutup kemungkinan bisa belajar yang lain, gitu ya. Terus, nah ini dia alternatif buat SPA dari client side, terus ada server side, gitu ya, server side rendering. Jadi ini ada bedanya teman-teman. Jadi kalau kita pure pakai React yang ada di atau Vue.js, kita itu di-render secara client side atau bisa dibilang di browser ya yang kita lihat di website. Tapi ada Next.js. Next.js ini di-render dari server, teman-teman, bukan di browser kita saat kita buka website. Jadi yang paling optimal yang mana tergantung. Semua punya plus minus yang masing. Tapi yang akan kita pelajarin yang simpel dan yang dasar yaitu React-nya dulu. Ya. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai Vue.js juga? Oh, ada yang nanya link GitHub-nya di mana, Kak? Nanti bisa dibantu mungkin sama Ko Jason ya. Ya, kalau di sini saya nggak bisa ini deh, mundur. Oke, nah ini link GitHub-nya. github.com/dan-tiri/frontend. Gitu. Oke, lanjut. Ada yang sudah pernah pakai Vue.js? Yang tadi yang udah mahir di web tuh. Siapa tahu ada yang iseng gitu ya. Belajar banyak tentang frontend. Belum? Ya, masih banyak yang belum. Kah? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita nanti bisa belajar. Sekali pakai Vue ketagihan. Iya, bisa jadi. Kayak kalau gue untungnya sekali pakai React, ya ketagihan di React. Oke, ini yang akan kita pelajari juga. Ada namanya CSS Framework. Ada Bootstrap, Tailwind CSS, ada MUI, ada Saksi N. Nah, yang sering dipakai yang mana? Tergantung nih teman-teman. Biasanya nih, kalau teman-teman masih pemula, itu di Bootstrap. Ya, ini banyak nih. Biasanya lihat di web programming Unpas. Ini eh, para yang baru belajar. Nah, tapi biasanya habis dari Bootstrap, lanjut ke Tailwind. Nah, setelah itu kalau mau lebih advance, ya Saksi N. Nah, nanti kita belajar yang mana nih? Kita belajar yang Tailwind CSS. Tapi kita nggak belajar detail, teman-teman. Kita belajar konsepnya React di sini, tapi kita akan belajar Tailwind cuma pengenalan aja. Oke, ya teman-teman juga bisa belajar eh, tambahan tentang HTML. Ini yang baru ya. HTML, CSS, dan JavaScript. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi, saya berharap sih teman-teman bisa belajar ini juga. Ini lumayan sangat membantu apabila teman-teman ngerti ketiga ini. Oke, lanjut. Nah, ini buat tak belajar tambahan juga. Ada React, ada Bootstrap, CSS, ini PU ya. Dan ada saksian. Nanti kalau kurang di materi ini, ya teman-teman bisa kunjungi link-link ini untuk belajar. Oke, yang pertama, kita akan belajar React. Jadi, proses instalasinya. Yang pertama, teman-teman harus install dulu Node.js. Di sini kita nggak jabarin ya gimana cara installnya, karena dokumentasinya udah cukup jelas, teman-teman. Silakan buka node.js.org. Kalau biasanya kalau di Windows tinggal install next, install, udah beres. Terus lanjut, ini nggak lupa juga ya, pakai Visual Studio Code. Dan ya harus ada ya. Atau jangan-jangan ada yang pakai Notepad++ nih. Itu udah jadul banget ya. Ya boleh pakai kursor, boleh. Terus ya setelah install ini untuk recordnya ada nggak ya nanti? Ya ada.
Nanti akan di-upload di LMS. Jadi tenang aja, bisa belajar ulang lagi. Oke, setelah itu install React-nya. Ya, kita installnya gampang banget. Teman-teman tinggal buka terminal atau CMD, masuk ke dalam foldernya, tinggal tulis nih npm create 5 letters, nama projectnya. Kayak gitu. Nanti ikutin aja, pilih React, jangan pilih Vue atau pilih yang lain ya. Pilihnya React, terus pakai JavaScript, udah habis itu tinggal ikutin nih. Masuk ke dalam projectnya, ini first project, habis itu npm install untuk menginstal dependensinya. Oke, setelah itu jalanin ya. Tinggal jalanin npm run dev. Habis itu selesai. React sudah terinstall dan teman-teman sudah menjalankan React-nya. Seperti ini, kurang lebihnya. Masuk ke first project, npm install, npm run dev. Tampilan awalnya kayak gimana? Tampilan awalnya kayak gini. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke five.dev, lihat guide-nya. Nanti teman-teman bisa ikutin. Oke, sampai sini harusnya tinggal ikutin aja sih teman-teman. Ini enak kok. Nah, ini struktur foldernya. Ketika teman-teman sudah install dan teman-teman udah jalanin, ini adalah struktur foldernya. Nah, Node Modules ini ada banyak meme-nya ya. Dia ini musuh dari front end sebenarnya ya. Karena ini yang buat storage kita penuh. Kalau semakin banyak teman-teman install Node Modules, atau semakin banyak teman-teman ngerjain project dan Node Modules-nya nggak dihapus ya, penuh ya. Karena ini yang paling banyak untuk makan resource storage kita. Oke, ada folder public. Ya, ini kita nggak main di area sini, tapi kita main di area SRC. Oke, untuk menyimpan image dan nyimpan apa lagi ya biasanya GIF gitu ya, atau aset yang gerak gitu. Biasanya di website ada yang gerak. Nah, ini bisa disimpan di dalam aset. Selanjutnya nih, ada file yang namanya app.css, ada app.jsx. Oke, index plus css main.js. Nanti ini semua apa sih? Ya, kita semua ini yang akan bermain di dalam app.csx. Nah, app.css atau yang file yang namanya extensionnya .css, kita akan memberikan styling. Jadi, kenapa itu semua ada warnanya, kenapa itu semua ada tampilannya bisa di kiri kanan, itu bisa di styling di .css. Oke. Nah, ini teman-teman pasti yang baru akan merasa ini ada extension apa nih .jsx. Biasanya kan .js, biasanya .html, biasanya .css. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu JSX. Nah, kita udah mulai nih teman-teman buat masuk ke React-nya. Sampai sini kalau oh ini ada di mention condition. Kalau kecepatan tolong info aja di chat. Nanti gue bisa coba pelanin, lambatin lagi. Oke, apa itu JSX? Nah, ini berbeda dengan HTML, berbeda dengan JS, teman-teman. Ini JSX tim punya struktur yang berbeda. Ada yang CTSX. Nah, itu sama dengan JSX, cuma bedanya itu TypeScript, yang ini adalah JavaScript. Oke, tapi kali ini kita fokus JSX, JavaScript. Ada beberapa kemiripan teman-teman, yaitu ada tag HTML-nya. Ya, sama di sini juga ada div, di sini juga ada link, di sini juga ada heading 1, heading 2 sampai heading 6 juga sama aja. Tapi berbeda bedanya apa? .html dengan .csx ini nggak, kalau HTML nggak bisa dimasukin, jadi JS-nya itu akan masuk ke dalam tag HTML yang namanya script. Nah, makanya berbeda dengan JSX. Nah, kalau teman-teman lihat di sini uh, ada beberapa sintaks dari JavaScript ya. Contohnya ini ada const, terus dia juga bisa masukin sebuah variabel, ada variabelnya, ada fungsinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan ini bisa di dalam JSX. Ini buat yang baru. Kalau belum ngerti nggak apa-apa, kita telan dulu.
Yang penting teman-teman sampai sini tahu dulu apa itu bedanya HTML sama JSX. Kenapa berbeda? Ya karena ya kita pakai, balik lagi ya, kita React dan extensionnya juga berbeda. Jadi ya itu yang itulah kenapa bisa memasukkan syntax JavaScript di JSX. Gitu ya, agak berbeda memang. Lanjut dulu. Ini contohnya teman-teman. Ini kita bisa buat sebuah variabel. Nah, ini teman-teman harus ngerti dulu tentang JS ya. Jadi variabel bisa bilang fungsi. Kalau teman-teman belum ngerti, eh, nanti bisa dipelajarin dulu JS-nya. Oh, indentasinya benar, indentasinya. Maaf nih kalau ada yang OCD ya. Nanti harusnya gue rapi. Oke, kalau gitu. Ini struktur folder dari JSX ada variabel yang bisa menyimpan sebuah eh, HTML atau tag-nya gitu ya, atau heading satu tulisannya Hello React. Terus bisa menyimpan juga seperti biasa variabel pada umumnya. Ini menyimpan nama saya sendiri, Deo. Nanti bisa diubah ke panggil variabelnya, lalu ya jadinya nanti Hello Deo gitu ya. Ini bisa di dalam JSX. Kalau di dalam HTML nggak bisa. Oke, kita akan belajar tentang yang namanya komponen. Ini adalah senjata utamanya di React, bisa dibilang kayak gitu, karena uh, kita akan lihat studi kasusnya apa seperti ini. Contoh, di sini saya punya function app yang return, halo saya belajar React. Nah, kalau saya tulis seperti ini mungkin agak gampang ya teman-teman. Tapi bagaimana kalau saya nulisnya lainnya panjang gitu ya, sampai ke bawah. Itu, halo saya belajar React, saya ikut bootcamp, Pelita Bangsa, dan sebagainya gitu. Ini cukup panjang. Tapi kita cukup buat satu komponen, di mana komponen itu jadi lebih singkat. Oke, meskipun ya ini di dalam contohnya greetingnya nih sama isinya. Oke, nah contohnya kayak gini. Sebentar, lewat dikit. Oke, greetingnya sama. Halo, saya belajar React. Nah, secara penulisan jauh lebih sedikit dan lebih efisien, teman-teman. Jadi ketika kita nulis code, kita harus gimana caranya bekerja seefisien mungkin gitu ya. Nah, ini bisa dibilang contohnya seperti ini untuk menggunakan komponen, atau kalau bisa diilustrasikan, contoh saya punya dua hewan, yang satu anjing dan yang satu kucing. Saya punya komponen yang namanya kaki. Nah, kaki ini bisa digunakan di anjing dan di kucing karena eh, kedua hewan ini punya kaki. Tapi kakinya beda atau sama, ya bisa jadi warnanya berbeda, gitu ya. Sama gitu ya, atau kukunya sama gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komponen. Jadi kita bisa menggunakan komponen itu berulang-ulang. Lanjut. Nah, tadi di sini selain itu, di dalam komponen greeting, saya mau menambahkan props. Props ini adalah variabel di dalam sebuah, gampangnya di dalam sebuah komponen. Teman-teman bisa isi apa untuk props-nya. Entah itu mau name, entah itu mau umur, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya, halo saya props.name. Saya ingin belajar React. Nah, kalau kita nggak pakai komponen, dan uh, kita akan seperti ini teman-teman nulisnya. Halo Deo, saya ingin belajar React. Halo Jason, saya ingin belajar React. Halo Budi, saya ingin belajar React. Tapi ketika ada props-nya, tadi di sini namanya props-nya .name, teman-teman. Jadi, dia harus menambahkan name juga di dalam komponen greeting yang isinya sesuai dengan nama-nama yang teman-teman inginkan. Gitu. Hasilnya akan sama, teman-teman. Hasilnya akan seperti ini, tapi dengan penulisan yang jauh lebih sedikit.
gitu. Tetap nanti hasilnya tetap Hello Deo, Hello Jason, Hello Budi. Nah, itu penggunaan props. Kalau kita ambil lagi ilustrasi tentang anjing dan kucing, oke, kita punya komponen yang namanya, kita bisa memasukkan props-nya itu warna. Props dot warna. Sebentar. Props dot warna. Itu bisa, teman-teman. Jadi, karena hewan itu anjing dan kucing, misalkan anjingnya warna hitam kakinya, kucingnya warna putih. Jadi, di dalam komponen kaki itu ada warna warna hitam untuk binatang anjing dan warna putih untuk binatang kucing. Seperti itu. Nah, ini gambaran untuk menggunakan props. Oke. Nah, setelah itu ada state. State ini bisa dibilang variabel di dalam sebuah komponen. Ya. Di sini saya punya komponen namanya counter. Di dalam state ini punya dua return dari useState dari array return array yang punya namanya count dan set count. Untuk variabel yang pertama, ini untuk menampilkan isi dari count. Dan untuk variabel yang kedua, ini adalah untuk mengupdate sebuah state. Bisa bilang mengupdate sebuah count. Nah, di sini ada caranya, teman-teman. Nilai sekarang ini untuk menampilkannya seperti ini. Oke, karena menampilkan nilai count. Nilai defaultnya yang mana? Nilai defaultnya adalah 0. Oke, setelah itu ada button yang buttonnya itu tulisannya tambah. Tapi dia punya function, ketika dia diklik, dia menjalankan sebuah function dengan cara set count plus 1. Ini untuk menambahkan dari nilai count. Menambahkan 1 dari nilai count. Nah, ini contoh kode untuk use state. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini untuk show value, yang set count, ini untuk update value. Setelah itu, teman-teman bukan cuma count, teman-teman bebas mau membuat apa aja. Dan mau tipe data yang seperti apa. Yang di sini pakai number, dimulai dari 0. Yang di sini pakai string kosong. Yang di sini pakai boolean. Teman-teman bebas mau menamakan variabel satu dan yang kedua ini apa aja, terserah. Tapi yang gampang biasanya ditambahin set untuk update value-nya. Ini buat teman-teman bisa langsung kelihatan lah. Karena dilihat dari cara fungsinya pun ya jelas. Jadi ini untuk merubah atau mengisi nama. Ini untuk mengupdate data old atau di sini untuk mengupdate data count. Nah, ini adalah bentuk use state. Dari sini teman-teman udah mulai bingung nggak nih buat yang baru-baru atau buat yang udah paham? Karena kalau dilihat dari chat, oh, sepuh web 2 pada keluar. Ya, harusnya ini adalah materi yang gampang untuk teman-teman yang udah jago web 2 ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya event handling. Nah, teman-teman tadi udah lihat nih di slide sebelumnya, kita bisa menambahkan count yang ada di dalam state. Nah, sekarang event handling itu apa? Dia bisa menjalankan sebuah fungsi. Bisa on click, ini kalau button, habis itu bisa hover, terus, dan sebagainya. Nah, tapi yang gampang, di sini ketika buttonnya diklik, dia harus menjalankan sebuah fungsi. Ketika ada form di submit, dia harus menjalankan sebuah fungsi atau melakukan apa. Nah, ini adalah event handling. Jadi teman-teman bisa melakukan sesuatu ketika teman-teman mau lakuin action. Contohnya di sini on click, ya dia tinggal handle. Oke, caranya dia menjalankan sebuah fungsi yang namanya handle add, yaitu untuk menambahkan sebuah count, gitu ya. Nanti di sini tetap sama, dia untuk menampilkan. Nah, ini untuk event handling. Nah, setelah itu, teman-teman bisa melakukan conditional rendering.
Ya, kalau teman-teman state-nya adalah default-nya false, ya teman-teman berarti bisa yang keluar adalah saya masih muda karena dia belum tua gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada conditional rendering ini sangat kepake ya teman-teman untuk teman-teman bisa memanipulasi sebuah tampilan, bisa banyak hal, bisa ketika teman-teman kalau di Danantiri ketika admin teman-teman bisa menendang ketika maksudnya menendang itu teman-teman yang bukan admin tidak boleh masuk ke dalam halaman page gitu. Nah, itu bisa pakai conditional rendering. Nah, ini adalah caranya. Jadi ibarat kata ini adalah seperti if else. Jika teman-teman tuanya adalah value-nya adalah true, teman-teman akan melakukan render, wah saya sudah tua. Tapi ketika old-nya adalah false, dia akan render saya masih muda. Seperti itu. Itu namanya conditional rendering. Nah, di sini ada hooks dasar yang sering digunakan, yaitu adalah, nah, use effect ini teman-teman bisa bayangin ketika teman-teman masuk ke dalam sebuah website, atau teman-teman taruhlah website Instagram gitu ya. Begitu login, masuk ke halaman home, itu tuh Instagram akan mengambil data dari API kalau di web tuh dari backend dan itu saat pertama kali teman-teman buka ya dia pakai use effect dan dia memanggil function ya, apa yang dari backend yang dia mau gitu. Atau bukan cuma manggil API, macam-macam gitu ya. Bakal ada halaman loading dulu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, terus di dalam use effect ini bisa caranya macam-macam untuk menggunakan use effect ini. Di sini yang sebelah kiri, use effect ini akan menjalankan sebuah function atau logic ketika pertama kali halaman di-render. Oke, sama yang tadi gue bilang dari apa namanya Instagram. Oke. Ketika yang kanan, use effect ini akan menjalankan setiap state old itu value-nya berubah. Oke, jadi dia akan menjalankan function atau logic ketika value dari old berubah. Oke, ini nggak cuma satu teman-teman, ini bisa lebih dari satu. Mungkin ada variabel-variabel lain yang akan men-trigger sebuah function untuk dijalankan. Nah, ini yang saya kasih contoh, ini cuma satu gitu ya, tapi bisa banyak. Nah, ini hooks dasar yang dari React, ini yang sangat membantu kita dalam membuat sebuah website. Setelah itu ada yang namanya form handling. Nah, kalau di Danantiri tadi ada form di mana untuk buat sebuah project, gitu ya. Jadi masukin nama projectnya, masukin address PIC, masukin targetnya. Nah, itu kita bisa buat yang namanya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Oke, di sini saya punya. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah komponen namanya form nama. Form nama ini punya sebuah form yang akan terdapat input untuk menginput nama kita. Oke. Nah, di sini ada event handling on change. Jadi setiap kata yang diketik atau setiap huruf yang diketik itu akan disimpan ke dalam nama di sini di dalam state. Oke, ketika sudah diupdate, lalu saya pengen submit nama saya, Deo gitu ya. Begitu udah diklik, dia melakukan event handling yaitu atau form handling itu handle submit untuk memunculkan apa nih? Fungsinya ini untuk memunculkan apa? Memunculkan alert halo Deo seperti itu. Nah, ini form ini pasti kepake ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa nih. Karena nanti ketika buat website pasti yang ini sering kepake. Kayak contohnya apa?
form login, terus form registrasi. Gitu. Nah, itu menggunakan form handling seperti itu. Biasanya di Next.js memakai itu kena isu SSR. Memakai itu apa nih? Bisa dijelasin di bawahnya mungkin. Oke, dari sini ada nggak yang kebingungan? Kalau ada, teman-teman bisa chat dulu nih sampai sini. Kalau masih aman untuk yang baru-baru, silahkan dapatkan. Hmm, agak tinggal pakai use client, Bang. Betul. Kalau di Next.js, teman-teman nggak bisa nih pakai use effect yang tadi kita bahas, terus ada use state. Nah, ini teman-teman nggak bisa, karena ini bergerak di dalam client side. Nah, ini selingan aja ya, karena tadi ada yang nanya tentang Next.js. Kalau di React, teman-teman nggak usah pakai use client, karena balik lagi, React ini di-render di client side. Jadi semua fungsi ini pasti bisa. Oke, lanjut. Oke, tadi nih, kita tadi udah lihat sebelumnya kalau kita render greeting, ini agak banyak nih. Kita nulisnya harus greeting, greeting, jadi kita harus enter-enter lagi. Bagaimana nanti kalau ada 100 nama? Bagaimana nanti kalau ada 1000 nama? Kita harus enter-enter ke bawah gitu. Ya, ya itu nggak enak banget ya teman-teman. Ngapain juga buat seperti itu. Nah, ini ada yang namanya list rendering. Kita tinggal simpan nama-nama yang tadi di dalam sebuah variabel dalam bentuk array string. Nanti names ini akan dirender seperti ini caranya. Names.map, terus masukin namanya atau variabel, kita buat variabel baru untuk mendeteksi isi dari setiap value yang ada. Terus kalau mau ditambahin indeks juga boleh. Indeks ini untuk menghitung dari teman-teman yang belajar JavaScript ini dari 0 sampai 2. Karena array itu dimulai dari indeks 0. 0, 1, 2. Nah, ini juga boleh dipakai. Nah, biasanya ada warning ya, teman-teman. Ini tinggal tambahin namanya key. Nah, key-nya ini biasanya pakai indeks. Nah, setelah itu namanya ini tinggal dimasukin ke dalam tadi props tadi. Nanti hasilnya sama. Halo Deo, saya ingin belajar React. Halo Jason, saya ingin belajar React. Halo Budi, saya ingin belajar React. Jadi ini untuk membuat kita lebih simpel untuk membuat sebuah list. Biasanya dipakai di mana aja? Biasanya dipakai di isi dari table. Terus biasanya dipakai di, cuman kalau lihat Instagram, fotonya berkali, apalagi dia bisa di-scroll, makin di-scroll makin banyak, nggak mungkin ya kita nambahin satu-satu, ya gitu. Nah, ini pasti pakai map ini. Map ini, kalau teman-teman belajar JavaScript, ini untuk pengulangan atau looping. Ada temennya, yaitu temennya ada for each. Nah, ini pakainya dot map. Kita lanjut. Nah, ini pengenalan untuk Tailwind, teman-teman. Sebenarnya nggak banyak yang kita akan bahas di Tailwind ini. Dalam link ini, ikutin aja. Teman-teman tinggal pasang di dalam project React, teman-teman. Nanti contoh penggunaannya kayak gimana? Nah, ini saya ambil dari Danantiri ya. Contoh penggunaannya kayak gini, teman-teman. Ada BG strip white, artinya background white, padding 6. Ini padding atas, kanan, bawah, kiri. Ya, ini ada satuannya 6. Nanti di sini nih ada bagian kayak melengkungnya untuk membuat bagian agak melengkung. Setelah itu ada shadow, shadownya nggak kelihatan ya. Terusnya di bawah lebih hitam. With full, ini biar lebarnya full gitu ya istilahnya. Dari kiri ke kanan itu terpenuhi. Dan lainnya teman-teman. Kenapa kita nggak bahas mendetail tentang ini? Karena banyak banget teman-teman. Detail ini
kelas name yang ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Oke, contohnya lagi nih, kalau kita mau nambah ini agak dibuat fontnya agak uh, bold gitu, ya udah kita tinggal tambahin font strip bold. Teksnya warna merah, tinggal teks strip red 600. Nah, 600 ini apa? Ini ketebalannya teman-teman biasa. Jadi warnanya semakin lama makin terang gitu ya. Semakin besar dia semakin merah gitu ya. Kalau dia angkanya semakin kecil, ya nanti dia agak bisa kayak ke pink kayak gitu. Itu seperti itu. Habis itu ada text strip large. Ini ya, bacanya large ya. Ntar ada XL, ada MD, MD itu medium. Nah, ini bentuk ketika teks large. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa eksplorasi di Tailwind ini. Tidak harus mengikuti strip 600, padding strip 6, tapi teman-teman bisa buat sendiri. Biasanya satuannya pixel ya. Kita bisa pakai buka kurung kayak array, kurung siku. Nah, itu tinggal masukin 6px. Nah, itu juga bisa. Jadi enaknya pakai Tailwind itu. Kita lanjut. Ada pertanyaan tentang Tailwind? Harusnya nggak ada nih. Karena tadi sebagian besar banyaknya pakai Tailwind. Oke, tapi kalau teman-teman yang baru, mending belajar Bootstrap dulu atau Tailwind dulu? Ya, langsung aja ke Tailwind. Makanya di sini saya bisa jelasin. Ini kira-kira Tailwind bisa sepanjang ini ketika kita mau mendesain sebuah card, komponen card di sini. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita akan kenalan sama yang namanya Justan. Nah, kenapa sih nggak pakai use konteks? Karena balik lagi teman-teman, ini materinya cukup panjang dan waktunya cukup singkat nih teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kita belajar langsung ke yang advance-nya. Ada yang pernah pakai Zustand di sini sebelumnya? Silakan di komen. Atau biasanya pakai apa? Yuk, komen dulu nih. Biasanya pakai apa nih teman-teman? React Redux. Sama nggak bang? Sama. Mirip. Dan penggunaannya juga sama. Sama aja, React Redux, Use Context, Justan, itu sama. Baru dengar, oke. Selain Justan ada lagi, apa ya, Zotai namanya. Justan Simple, euy. Nah, ini tim Justan nih. Kita harus bangga dengan Justan. Karena dia paling simple menurut saya ya. Karena teman-teman banyak sebenarnya pilihannya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, Justan itu apa sih? Justan itu adalah state management atau global state management. Ya, teman-teman tadi udah belajar use state. Nah, ini adalah use state tapi lebih besar, teman-teman. Jadi, nanti kita akan bahas tentang problem dari use state. Oke. Ini cara installnya. Teman-teman installnya di React-nya. Dari yang tadi juga ya, Tailwind, Justan ini diinstalnya di project teman-teman, bukan di luar project. Nanti ngaco, nanti salah. Dan nggak bisa dipakai di project teman-teman. Teman-teman tinggal ikutin getting started buat pengenalannya. Ikutin dulu. Nanti di sini ada dia kasih contoh itu counter. Jadi bisa ditambah, tambah satu, kurang satu kayak gitu. Nah, ini dia. Tadi kita udah belajar komponen dan use state ya. Sorry. Nah, di sini contoh kita punya banyak komponen, teman-teman. Ini teman-teman kita lihat yang kiri dulu ya. Contoh tadi di dalam greeting ini di dalam app, sorry, root app ini kita punya komponen yang namanya greeting, gitu ya. Nanti di dalam greeting ini kita punya komponen lagi yang lebih kecil, yaitu child 2. Oke. Kalau kita punya use state di dalam root app, kita itu harus oper satu ke dalam props masing. Oke. Gampangnya kayak gini. Misalkan tadi root app ini punya nama gitu ya, list nama gitu ya, atau nama kita lah, nama Deo. Oke, di dalam child ini adalah komponen untuk bukan greeting tapi umur.
Oke, jadi greeting di sini ditambah lagi satu komponen lagi nih di sini. Nah, ini harus dioper satu-satu, teman-teman, ke dalam props masing-masing komponen. Dan ini ribet banget. Kenapa ribet? Bagaimana kalau komponen yang di bawahnya, child-nya sampai ada 5? Artinya, props kita harus dioper satu-satu. Karena yang mau make yang paling bawah, yaitu child terakhir. Kalau di sini child 2. Nah, ini kita nggak mau nih, kayak gini. Nah, ini yang membuat kenapa ada use context, kenapa ada apa namanya, Zustan, kenapa ada Zotai, kenapa ada React Redux. Supaya kita bisa pakai variabel value dari variabel itu atau state itu ke dalam komponen yang paling kecil atau yang paling jauh dari ya use state itu berada. Nah, akhirnya terjawablah dengan Zustan. Jadi misalkan saya punya state yang namanya umur gitu ya. Saya bisa gunain umur itu langsung tanpa harus mengoper. Kita nggak perlu pusing gimana caranya, gimana susunan propsnya. Nah, itu kita nggak perlu. Karena di dalam komponen yang paling kecil, kita bisa langsung panggil si Zustan ini, gitu. Atau si global state ini. Jadi, itulah kenapa diciptainnya Redux, diciptainnya use context, diciptainnya Zotai atau Justan. Nah, yang kita bahas sekarang Justan. Oke, okay? Kalau saya nggak mau install Justan, saya mau pakai yang bawaannya React, ya teman-teman tinggal pakai use context. Itu sama aja. Tapi nanti teman-teman cobain sendiri. Gimana teman-teman udah pakai use context, pindah ke Justan. Nah, ini akan lebih efisien lagi dalam pengerjaan website teman-teman. Gimana cara buatnya? Oke, cara buatnya simpel teman-teman. Contoh di sini. Ini saya ambil kodenya dari Justan sendiri ya. Contoh dari Justan sendiri. Oke, di sini kita harus buat dulu istilahnya store gitu atau istilahnya hooks-nya. Nanti teman-teman bisa buat use store. Tapi ini bebas teman-teman. Teman-teman boleh pakai yang mana namanya apa aja. Misalkan use profile, misalkan use people, macam. Nanti isinya juga berbeda. Ya. Terus di sini variabelnya atau state-nya namanya bears ya, isinya 0. Setelah itu ada function-nya. Kalau use state tadi cuma ada set bears kalau di sini ya, atau set name, set old, set macam-macam. Tapi di sini teman-teman bisa pakai function teman-teman sendiri gitu ya untuk memanipulasi si bears-nya itu sendiri. Contoh di sini saya mau ada fungsi yang cuma nambahin satu setiap diklik gitu ya. Ya kita buat nih fungsinya. Kita panggil set ya. Kita punya variabel namanya state. Nah, nanti tinggal state.bears plus satu disimpan ke dalam variabel bears. Yang ini kita mau ada fungsi remove all bears. Berarti kita tinggal update bears-nya ini jadi 0. Oke, update terus kita mau custom. Saya nggak mau tambah satu, tapi saya mau langsung custom sesuai dengan yang saya ketik. Bears-nya mau berapa? Ya bisa, tinggal masukin new bears ini variabel untuk mendapatkan sebuah value yang kita input nantinya. Terus tinggal di set bears new bears untuk mindahin dari sini ke dalam sini. Oke, jadi ini bebas teman-teman, nggak harus cuma ada 4 line, ini bisa banyak line, terserah teman-teman mau nambahin fungsinya apa. Atau mau tambahin lagi nih, apa ya, modulus 2 gitu ya. Ya tinggal tambahin nih rumusnya. Buka fungsinya, masukin rumusnya nih. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaiin eh, yang teman-teman ingin update untuk state-nya. Oke, contoh penggunaannya gimana? Nah,
Penggunaannya sekarang berbeda dengan useState, teman-teman. Tinggal kita panggil useStore. Kenapa useStore? Karena di sini kita panggil, kita buatnya useStore. Tapi kalau teman-teman tadi buat useProfile, usePupil, nah ini ikutin aja dari yang teman-teman buat. Nanti dipanggil ke sini. Nah, nanti akan ada import kalau teman-teman manggil bears ini di dalam sebuah komponen. Nah, nanti biasanya Visual Studio Code ngasih suggest untuk import useStore. Oke, setelah itu panggil state.bears-nya nih. Karena dia punya nilai awal nih, teman-teman. Jadi kita panggil di sini. Setelah itu, kita simpan variabelnya mau apa. Balik lagi, di sini terserah teman-teman. Tapi biasanya enaknya supaya sama dengan yang ada di dalam sini. Oke, kita panggil di sini. Ini jangan salah kira ya, ini bears. Jadi bears gitu ya. Tapi ini nanti dia akan mereturn sebuah angka. Defaultnya 0, berarti dia akan di website kita akan tampilnya 0 bears around here. Gitu. Lanjut, untuk update-nya gimana? Nah, sekarang saya mau update nih. Tadi untuk nambahin satu, kita mau kayak gimana? Ketika buttonnya diklik, kita tinggal panggil. Sama cara manggilnya, tinggal dot-nya yang berbeda. State, dot, ya kita masukin fungsi kita masing-masing. Nah, sama aja. Biasanya sama juga nih, antara variabel yang di kiri sama yang di kanan. Karena buat nyamain dari yang di sini. Oke, di sini ada perbedaan untuk yang update bears nih. Karena dia punya sesuai yang kita pengen. Kita masukinnya ketika button ini diklik, berarti ini buttonnya tulisannya set to 10 gitu ya. Berarti bears-nya akan update jadi 10 setiap diklik. Gitu. Ya udah, ketika kita panggil variabel atau function dari update bears, kita tinggal masukin parameternya 10. Karena di sini kita butuh sebuah parameter atau harus diisi gitu ya, function ini. Lanjut. Sampai sini pengenalan Justan. Ada yang bingung? Enggak, teman-teman? Karena ini sebenarnya harusnya baru. Justan ini state, sorry, global state yang baru dan banyak digunakan. Bahkan CodeJSON juga jarang nih menggunakan Justan. Tapi kebetulan di kantor gue pun, ya gue sendiri pakai, dan teman-teman ada yang pakai Zotai, ada yang pakai Justan. Oke, biasanya pakai Justan dari awal atau hanya untuk project yang kompleks, Mas? Kalau saya sendiri langsung dari awal, gitu. Saya udah nggak pakai use context, saya udah nggak pakai Redux. Ya, saya dari awal langsung Justan. Tapi biasanya kita kolaborasi ya. Kalau udah kolaborasi, saya ngikutin aja. Jadi ya udah saya ngikutin yang ada aja, yang udah terinstall. Gitu. Jadi Justan bisa selingan karena saya rasa ini paling efisien waktu untuk membuat store-nya. Ya udah saya pakai Justan. Tapi lebih simpel dimengerti dari use context. Ya, betul. Karena yang tadi saya bilang ya teman-teman, kalau teman-teman udah sering banget pakai use context, teman-teman udah sering pakai React Redux, teman-teman pakai Justan, itu lebih gampang gitu. Harusnya ini teman-teman sudah mulai bisa praktekkan. Lagi-lagi saya bukan developer ya Justan nih, nggak mungkin. Tapi saya emang sesuka itu dengan Justan. Oke, nah di sini nih contohnya. Ini kita tanpa menggunakan Justan ya. Oke, di sini teman-teman ada di app, root app, dia punya use state adalah base-nya 0. Oke, nah dan dia punya komponen namanya zoo. Di sini bisa dioper value-nya atau bears-nya ini, state-nya, ke dalam props. Balik lagi teman-teman, props-nya ini bisa ada banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman tambahin sesuai kebutuhan. Nanti di dalam komponen zoo, ini ditulis lagi nih props-nya. Bears, bears, habis itu set bears untuk update bears-nya.
Nah, nanti di bir counter dipakai lagi birsnya. Artinya apa? Ada parent, ada child satu, ada child dua. Propsnya state-nya dioper-oper. Dan ini buang-buang waktu untuk oper-oper ini. Ya, mungkin di sini terlihat simple, ya teman-teman bisa pakai kayak gini. Tapi bagaimana kalau variabelnya banyak gitu ya? Atau yang harus dioper ternyata yang di child kedua ini lumayan banyak. Nah, ini akan terlalu banyak nih props yang ada di sini. Nah, apalagi yang tadi OCD itu Pak, nggak enak tuh pasti matanya kalau terlalu banyak propsnya. Gatel dia, pengen ya udah kita rapiin. Nah, ini akan sebanyak ini lainnya gitu ya. Tapi kalau Justan ya udah kayak yang tadi kita buat ya. Kita buat dulu nih untuk use per store-nya nih ya. Nanti setelah kita buat lanjut kita tinggal pakai nih di sini. Di sini ada zoo, kita nggak perlu props. Habis itu zoo-nya juga manggil bear counter, kita juga nggak perlu props. Tapi begitu di bear counter, ya tergantung ya, dia mau di mana digunakan, tinggal dipanggil tadi, use bear store-nya. Tinggal kita panggil untuk kita tampilkan, setelah itu akan ada button on click. Jadi sesimpel itu untuk menggunakan Justan teman-teman. Ya, di sini kita bisa, kalau dilihat dari sini, ini nambahin beers ya, satu. Gitu. Itulah kenapa teman-teman, apalagi deadline-nya tadi lumayan cepat ya teman-teman ya, untuk apa namanya ngerjain proyek akhirnya, atau yang mau ikut hackathon. Nah, kita kasih insight baru teman-teman untuk pakai Justan, supaya lebih gampang dan lebih lanjut. Nah, ini tadi kita udah belajar komponen, kita udah belajar hooks, kita udah belajar Justan, kita udah belajar Tailwind. Sekarang yang paling gampang nih, teman-teman. Masa kita buat page, kita cuma buat satu page gitu ya. Kita buat website, kita cuma satu page gitu. Itu kan aneh, teman. Yang pasti kita harus pindah ya. Gimana caranya kita mau pindah ke admin, gimana kalau caranya kita mau pindah ke profile. Nah, itu juga kita bisa pelajarin yang namanya routing dari. Nah, ketika kita mau berpindah halaman atau routing pada React, itu ada yang namanya label. Teman-teman bisa install di project teman-teman. Oke? Caranya gampang. Kalau teman-teman punya dua halaman, kayak kanan kiri, itu ada home dan ada admin page. Oke? Nah, itu juga tadi ada yang komen alasan dari React pindah ke Next. Ya, benar. Karena kalau Next tinggal buat folder, habis itu udah jadi. Kita bisa pindah dah sesuai dengan nama foldernya di URL. Tapi kalau React, ya kita harus buat seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa punya di sini dan nanti kita punya home dan admin page. Supaya URL-nya nanti misalkan www.danantiri.com/admin, ya berarti kita langsung ke halaman admin. Kalau www.danantiri.com, ya udah berarti kita ke halaman home. Seperti itu. Cukup gampang karena ini sedikit lebih simpel. Nanti sebenarnya kalau teman-teman dalemin lagi, ada yang namanya protected root. Kalau teman-teman bukan contoh, kalau teman-teman login ke dalam suatu page gitu ya, Instagram contohnya atau Facebook, teman-teman nggak bisa masuk ke eh, profil teman-teman nih, misalkan nih, kalau dia di private account nih, dia nggak bisa masuk kecuali teman-teman ya login dulu nih untuk masuk ke halaman teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman nggak login, teman-teman nggak bisa buat edit profile dan lain-lain. Nah, itu karena ada protected root-nya. Ya, bisa dibilang kalau gampangnya itu kalau teman-teman masuk Twitter gitu ya, teman-teman harus login dulu. Nah, itu sama mekanismenya. Jadi, protected root itu ya teman-teman bisa cari tahu lagi gitu ya. Tapi ini simpelnya seperti ini. Untuk pindah-pindah page. Lanjut, kodenya seperti apa? Kodenya kayak gini, teman-teman. Oke, selain yang tadi,
Sebentar, saya yang tadi, yang seperti ini, teman-teman juga bisa pindah page dengan melalui navigate atau use navigate. Nanti tinggal dijalankan aja. Tadi ada event handling, dia handle to admin. Ya. Jadi dia menjalankan sebuah fungsi yang namanya handle to admin untuk menjalankan navigate admin. Nah ini kurang petik ya teman-teman. Ini harusnya jadi error nih. Ini kurang petik satu. Oke, kira-kira gitu untuk berpindah. Oke, sekarang kita mau pelajari nih tentang si danan tirinya. Saya coba share screen yang danan tiring. Kita lihat kodenya. Oke, sampai sini kelihatan nggak teman-teman? Apakah kelihatan untuk tulisannya? Kalau nggak kelihatan, bisa chat. Aman. Oke, ini sama ya. Kita akan bahas project danan tiring. Oke, di sini ada app.tsx. Oke, kita coba minimize dulu. Oke, app.tsx ini punya root atau punya halaman ada dua, home dan admin page. Kalau home kayak gimana? Home itu komponennya seperti ini. Kita close dulu. Oke, sebentar. Oke. Home itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman akan buat satu page itu seperti ini, contohnya. Nah, ini tetap saya menggunakan use state. Nanti, kenapa saya tetap menggunakan use state? Kenapa nggak pakai Zustan, yang seperti tadi yang saya bilang? Karena ini tidak membutuhkan kayak tadi, teman-teman. Karena komponennya terlalu banyak, jadi harus dioper ya untuk setiap value dari state-nya. Nah, itu juga teman-teman, ya nggak apa-apa pakai use state karena terlalu overkill. Karena kalau kita nyimpen buat satu komponen aja harus menggunakan Justan. Tuh. Tapi saya tetap juga nih pakai Justan untuk menyimpan program yang eh, ada gitu teman. Oke, kita bahas tentang komponen dulu. Jadi ada beberapa komponen. Di sini saya coba share screen. Oke, udah kelihatan ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan home page. Oke, home page-nya seperti ini. Ada komen, ada link GitHub kanan kiri, ada. Tadi di PPT-nya ada. Nanti coba dicek lagi di LMS atau nah ini ada Jason yang udah kirim. Nah, nanti tampilannya seperti ini dan kita lihat code-nya. Code-nya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih ada static card. Nah, contoh di sini saya punya komponen namanya stat card. Untuk apa gitu ya? Stat card ini nih. Yang pertama nih, kalau kita klik komponennya, ini cuma menyimpan dua props, yaitu title dengan value. Yang mana sih? Nah, ini nih contohnya. Title dan value. Title dan value. Ini jadi satu komponen gimana? Kalau nggak satu komponen, kayak gini teman-teman. Misalkan ini saya komen. Oke, ini akan error ya. Tapi kita buat sama. Kayak gini. Nah, saya case. Ya, copy lagi di bawah. Oke. Jadinya seperti ini. Sama, gitu ya. Jadi saya nggak perlu buat line sebanyak ini untuk menghasilkan dua komponen ini. Kita bisa samain, lebih sama deh. Sini saya copy lagi. Nah, sama. Oke, programnya ada empat. Nah, bacanya. Nah, ini akan terlalu banyak line ya teman-teman. Jadi, itulah kenapa saya lebih baik membuat satu komponen supaya komponen itu bisa digunakan secara berulang-ulang. Maka dari itu, inilah yang saya buat, yaitu komponen static card. Kalau di sini di filenya namanya static card, komponennya namanya stat card. Oke, tapi kalau mau disamain static card kayak gini juga nggak apa-apa. Biar sama kayak filenya.
Nah, itu juga nggak masalah, teman-teman. Nanti tinggal dipanggil di sininya sama static card. Nah, itu penjelasan yang tadi. Jadi komponen ini tetap digunakan di dalam project data diri atau nanti project teman-teman. Oke, kalau saya uncomment di sini ya sama aja. Dia akan mengulang hal yang sama. Tapi sekarang saya lebih simple di sini. Oke, itu tentang materi komponen. Nah, terus kalau kita handle contribute, nah di sini ada namanya, nah, sini ada button namanya contribute, teman-teman. Nah, kalau diklik ini ngapain? Ya, ini akan munculin sebuah form di mana form ini untuk teman-teman ikut berkontribusi untuk dana tiri ini. Ya, tentunya dengan nyumbang dengan ADRX seperti itu. Nah, setelah itu misalkan masukin 50 gitu ya. 50.000. Approve, lalu nanti contribute gitu ya. Nah, ini belum diintegrasi karena belum materinya, belum dari materi kita, tapi kita bikin UI-nya dulu. Nah, kenapa bisa muncul modal seperti ini? Karena ketika ada button contribute, kita manggil set is contribute modal open jadi true. Karena tadi kita udah lihat ya teman-teman, di sini ada conditional rendering. Ini untuk tribute modal. Ini ada, bisa dibilang ada komponen untuk modal yang ini saya buat di sini. Oke, nanti setelah itu kalau props is open-nya true atau bisa dibilang karena ini tanda seru is open, itu artinya ya sebaliknya gitu ya teman-teman. Kalau dia true berarti jadinya false, jadinya munculin yang ini. Kalau dia false ya berarti dia true. Nah, ini kayak belajar JavaScript dasar sih teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ada lagi tadi untuk vendor list. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Ada conditional rendering. Ada ketika program.length sama dengan 0, yang munculnya adalah no program. Jadi dia ngasih tahu nggak ada programnya. Gitu ya. Tapi kalau ada, yang munculin semua programnya. Untuk munculinnya kita pakai list rendering. Seperti tadi yang kita udah pelajari, kita pakai map-nya dapat dari mana? Dari sini munculnya. Nah, list-list ini atau program-program ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari programs. Programs itu yang mana? Kita telusurin, berarti dia dari use program store. Di mana saya udah buat nih untuk pembuatan state globalnya di Zustannya. Sebentar, saya biar bisa. Oke, kita bisa panggil atau kita bisa buat program. Kenapa ini pakai persis? Kok tadi contohnya nggak ada ya? Nggak ada persisnya nih. Kenapa di sini pakai persis gitu ya? Ini jangan-jangan sama kayak guru-guru SMA atau guru-guru SMP nih. Ya, belajarnya apa, ulangannya nanti kayak gimana gitu ya. Lebih susah gitu. Ya, ini saya bantu jelasin teman-teman. Persis ini digunakan ketika kita eh, apabila contoh di sini. Apabila halaman kita di-refresh, data ini akan tersimpan ke dalam local storage kita yang ada di dalam browser. Bisa dilihat di sini. Application. Nah, ini dia. Ini ada yang namanya program storage. Nah, program storage ini dari mana key-nya? Dapatnya dari mana? Nah, dari sini namanya. Program storage. Artinya dia akan menyimpan di dalam local storage juga. Jadi ketika kita refresh, ya datanya nggak hilang. Datanya tetap ada. Seperti itu. Ada yang nanya nih. Oh, itu, itu pakai Git Lens. Betul. Oke, oke. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Tadi kita udah di Sustan. Jadi ada programs, ada fungsi untuk update fund atau update program ya.
sama add program. Oke, add program ini dipakai di mana? Add program ini kita pakainya di dalam admin. Karena nggak ada buttonnya, di sini kita pakai URL admin. Kenapa bisa bisa ada slash admin? Ya balik lagi ya teman-teman, karena di sini di Recruit DOM-nya kita udah daftarin nih slash admin untuk menampilkan elemen admin page, di mana admin page itu diambil dari sini di dalam folder view. Oke, nah sekarang kita pelajari nih formnya. Kita tulis program apa nih ya? Program kuliah gratis, kuliah nggak pakai bayar. Nah, PIC-nya berapa nih? Addressnya? Nih, gue tulis ngasal aja ya. Terus, atau nanti di sini bisa PIC. Ya udah yang ngurus uang atau program ini. Target budgetnya berapa? 30 juta. Ini eh, dummy aja ya. Nah, nanti ketika add program, di sini ada namanya komponen sebentar. Nah, di sini. Ini dia formnya nih. Oke. Di sini tadi kita balik lagi ya. Tulis nama programnya, tulis deskripsinya. Sorry, ada salah salah modal. Nah, ini dia. Kita isi nama programnya, terus deskripsinya, address PIC, sama budget. Oke. Nanti kenapa kita nggak pakai form handling? Nah, sebenarnya ada cara lain, teman-teman, selain menggunakan form handling. Tapi cara ini bisa dibilang ya sama aja. Jadi ketika ini semua diisi, atau bisa dilihat seperti ini, ketika teman-teman klik add program, ya teman-teman tinggal masukkan fungsinya. Oke, di fungsinya ini akan menjalankan apa? Baik lagi, untuk menambahkan program. Add program ini ada di mana? Add program ini ada di dalam sini. Use program store. Yang artinya ini dalam Justan. Oke, di input programnya. Seperti itu. Jadi, fungsi ini untuk menambahkan sebuah program. Gitu. Nah, itu untuk penggunaan add program di Justan. Dan penggunaan lain selain form handling. Teman-teman bisa gunakan itu. Jadi, teman-teman bisa ambil semua value yang ada yang sudah ditulis, handle input change ini teman-teman bisa pakai semua di project teman-teman untuk update set new program. Balik lagi tadi use state yang belum saya ajarin, use state juga bisa menggunakan objek, tipe data objek. Jadi bisa sekalian daripada teman-teman buat seperti ini, contoh use state name ini string kosong. Habis itu teman-teman mau buat deskripsi atau set biasanya huruf besar ya, atau satu lagi address PIC atau budget sama aja. Jadi teman-teman bisa juga buat seperti ini, tapi ini saya buat lebih simple. Teman-teman bisa pakai objek. Kak, ini belum connect ke smart contract ya? Nah, untuk materi connect smart contract, kita pelajari di minggu depan dengan Sellar. Jadi jangan lupa datang juga nih. Sekarang di sini kita buat pengenalannya aja terkait React. Jadi teman-teman mau buat yang kayak gini bisa, mau buat yang seperti ini juga bisa. Sama aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nanti kalau kita tambahin, ya udah dia ada nih. Kuliah gratis, kuliah nggak pakai bayar. Oke, itu kira-kira untuk dana tirinya. Terus teman-teman tinggal lihat di sini udah terdaftar, programnya udah nambah 5. Dan teman-teman kalau mau lihat lengkapnya bisa dilihat di GitHub dan nanti front end. Nanti teman-teman bisa cek semua source code-nya di situ. Kita lanjut ke next slide. Ada Q&A harusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sampai sini. Ngaret di 6 menit. Iya, untuk lombanya tadi project requirement-nya harus pakai Seller Kit. Jadi diwajibkan pakai Seller Kit supaya dapat hadiahnya. Ada lagi?
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanya di kolom chat. Itu PIC wajib pakai address yang trusted berarti ya. Iya, untuk project dan diri dia harus pakai ya address yang trusted tentunya. Ya tentunya yang masukin nanti admin juga ya, bukan user, bukan bukan kita sebagai yang ikut kontribusi. Saya solo dev aman aja kan Bang, kalau join ini perlu Coach Jason sih yang bantu jawab. Kira-kira gimana kok? Oke, kalau solo dev sih kita nggak keberatan untuk list builder challenge, tapi harapannya setelah list builder challenge ini kalau sampai misalnya menang, ya kalian bisa lanjut mungkin masuk ke list spark, incubator program atau yang lainnya gitu. Nah, kalau sampai masuk ke incubator program atau program-program yang lainnya, grant program dan sebagainya, ya itu kita saranin ada tim yang saling complementary skillnya gitu. Jadi untuk di awal list builder challenge sih nggak apa-apa. Tapi siap aja kalau sampai move on to the next step, kita minta kalian untuk form a team gitu. Oke. Jadi ya kalau bisa sih karena kalau menang kan enak gitu. Dan timnya pasti saling backup. Ada ya. Mungkin ada yang dari sini teman-teman ada yang jago UI UX, ada yang jago tadi banyak yang web 2 dan di sini kita belajar buat smart contract dan lain-lain. Nah, di situ bisa saling koneksi gitu ya. Jadi bisa kerja bareng. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau mau ke web 3 jangan skip web 2. Jangan langsung ke Solidity dan lain-lain. Kalau saya sendiri akan bilang iya, pasti kita harus ngerti web 2 juga. Tapi kalau mau cukup di smart contract doang, nanti buat showcase-nya gimana gitu. Kalau nggak ada tampilan websitenya gitu. Tapi ya itu kalau jawaban dari saya. Mungkin dari Ko Jason. Iya, kalau saya bisa tambahin, mungkin kayak kita kebanyakan Web3 project itu kan masih skalanya kecil ya. Jadi belum yang besar gitu kayak enterprise yang mana satu project itu dibagi per divisi. Mungkin ya bisa dibilang kayak kalau back-end-nya ada sendiri, bahkan ada beberapa yang database-nya dibagi sendiri, front-end-nya bagi sendiri, bahkan front-end ada beberapa orang gitu. Nah, kalau projectnya besar, pastinya bakal ada spesialisasi. Jadi smart contract sendiri, front end sendiri, dan sebagainya. Bahkan smart contract aja pasti dibagi-bagi lagi. Nanti mau yang bagian urus define-nya, mungkin urus proxy pattern-nya, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kalian tuh targetin dan dapat kerjaan tuh di project besar atau project kecil. Nah, I would say gara-gara kebanyakan Web3 project pada umumnya masih kecil, ya nggak ada salahnya belajar aja web 2. Tapi nanti in the end pasti kalian harus spesialisasi. Kalian mau masuk ke mana nih? Mau web 2-nya atau web 3-nya di smart contract. Nanti spesialisasi lagi smart contract-nya mau yang bagian mana lagi. Gitu sih. Kalau di kantor saya sendiri juga terbagi tuh mana yang web 2, mana yang web 3. Jadi yang pasti kalau dia web 3 ya pasti bisa web 2 gitu ya. Tapi kalau web 2 belum tentu bisa web 3 gitu. Jadi kalau bisa ya kalau kita mau ke web 3, web 3-nya dulu juga harus dikuatkan. Ada lagi pertanyaannya guys terkait front end UI atau React seputar React ini harusnya banyak yang sudah mahir di dalam React ya. Tinggal besok integrasinya. Besok jangan lupa juga untuk join extra kelasnya dengan seller juga buat kenal dengan seller. Sampai sini cukup pertanyaannya. Oke, kalau gitu kita mau coba share nih. Apa nih yang teman-teman pelajari? Mau yang udah jago atau yang baru belajar? Atau ada yang mau nanya lagi? Boleh. Apakah lebih baik menggunakan jagan, jagaan FE sebelum masuk ke smart contract seperti atau ZOT sebelum masuk ke smart contract? Maksudnya gimana tuh? Aku kurang ngerti sih. Eh, saya bantu nambahin. Boleh, Jadi boleh kok. kalau ini kan ngomongin form validation itu ya sebenarnya
nggak apa-apa sih pakai front end kalau bisa dijagain juga. Habis apa ya? Kalau dijagainnya di sisi smart contract kan harus udah dipas dulu ya ke sisi smart contract melalui entah itu third web, entah itu seller kit dan sebagainya. Dan kadang-kadang juga ada saya rada lupa ada beberapa SDK, front-end Web3 SDK yang ya udah mereka pas aja tunggu sampai require gitu. Jadi dia ambil gas fee, terus dia tunggu sampai keluarin error, nanti transaksinya diteruskan ke blockchain sampai ada penjagaan di sisi smart contract. Jadi kita habis gas fee. Tapi ada juga SDK yang dia udah tahu ini bakal logiknya bakal error. Jadi dia langsung apa namanya? Dia langsung keluar nge-reject gitu. Dia nggak masukin ke blockchain transaksinya. Jadi kalau dari sisi front end sih nothing tulus ya, gara-gara kan sekarang computing atau resource power dari front end server tuh udah cepet banget dan nggak butuh computing computing yang besar. Jadi tetap aja dikasih penjagaan lebih bagus. Ya, betul. Ada maksudnya validation form ya. Ya, pakai atau Zot itu lebih bagus. Biasa saya pakai form IK dan pakai terus ada lagi Bang kalau React TypeScript apa harus paham fundamental kayak JavaScript dan lain-lain. Iya, betul. Kalau menurut saya sih setidaknya kita belajar JavaScript dulu. Tapi nanti kalau udah ngerti JavaScript, begitu pindah ke TypeScript lebih bisa plus minus nih. Kalau biasanya sembarangan, nggak ada tipe data, wah ini ganggu banget. Tapi kalau misalkan orangnya terstruktur gitu ya, ya ini jadi lebih enak menggunakan TypeScript. Jadi nggak ambigu ini tipe datanya apa. Seperti itu. Untuk backend seperti Express itu ngebantu untuk Web3, apa butuh logiknya aja. Ini bisa hybrid kalau menggunakan backend. Kadang juga kita bisa nyimpan datanya dulu di database eh, setelah transaksinya berhasil tercreate di blockchain itu juga bisa sih. Tapi untuk real case-nya mungkin oh Jason bisa Tergantung dari arsitektur dApp itu sendiri. Jadi sepengetahuan saya kalau kebanyakan dApp itu memang selain ada apa namanya dari front end langsung ngehit ke back end, sorry nggak hit ke smart contract, tapi kadang-kadang dia ada caching. Nah caching mekanismenya bisa ditulis sendiri, bisa pakai namanya the graph ya kalau nggak salah, di mana dia langsung listen aja kalau dia ada event atau apa dia langsung caching di database centralized database dan itu pasti dikoneksi ke backend. Tapi selain prosedur itu ada juga beberapa Web 2.5 sistem yang sebenarnya kita kombinasiin nih. Kita kombinasiin antara smart contract tapi smart contract-nya nggak di initiate oleh private key-nya front end langsung. Tapi bisa juga end usernya itu login pakai ya udah login biasa pakai email atau nomor handphone tapi behind the scene-nya mereka simpen private key-nya di centralized database terus mereka mewakili private key atau wallet address itu untuk ngehit ke smart contract. Nah, itu biasanya pakai backend system entah itu pakai Ethers.js atau yang lain. Nah, yang kayak gini sebenarnya nggak bisa dibilang ideal gara-gara harusnya langsung Web3 tapi kadang-kadang integrasi untuk masuk ke Web3 langsung mereka orang masih nggak terbiasa jadi mereka pakai sistem seperti ini gitu termasuk ini di gara di Web3 game itu kebanyakan sepenuhnya masih Web2 sebenarnya jadi kalau misal kita mungkin dapat sesuatu item gitu setahu saya itu masih hit pakai sistem Web2 back-end-nya di hit ke smart contract. Nah, mewakili pakai private key-nya user tersebut. Tapi ada algoritma-algoritma untuk ngesimpen private key-nya supaya lebih cenderung lebih aman, bukan sangat aman, bukan pasti aman. Namanya MPC ya, multi-party computation. Di private key-nya dipecah ke jadi beberapa bagian terus ditaruh di tempat yang berbeda-beda gitu. oke. Itu dari position sih. Ya, tergantung environment-nya ya. Mau seperti apa. Bisa hybrid kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Ko Jason sama saya. Kira-kira butuh berapa tahun Web3 ini sangat berkembang dan besar pengaplikasiannya. Kalau kira-kira
sebenarnya sekarang aja udah lumayan pesat perkembangannya, apalagi di Indonesia, termasuk munculnya IDLX ini udah lumayan, artinya ya perkembangannya cukup pesat sih. Dan kita pasti ya, cepat atau lambat kita akan gunakan teknologi blockchain ini karena sebegitu transparannya dan ya siapapun orang kita bisa tahu apa yang mereka lakukan, kelihatan semua, dan ini harusnya sangat cocok digunakan di Indonesia ya. Apalagi Danan Tiri ya, yang asli pun harusnya digunakan di Indonesia nih dengan konsep tuh. Itu sih menurut saya pasti lebih cepat ya, kira-kira 3-4 tahun lah. Itu sudah pasti berkembang lebih pesat. Mungkin seperti itu kalau Ko Jason, atau ini pertanyaannya sih kita kumpulin dulu kali ya yang React dulu. Karena ini kita udah lewat jamnya, jadi kita bahas yang React dulu ya, teman. Biar nggak over. Tuh. Sebentar, saya pilihin dulu. Kalau Web3 itu bisa pakai HTML kah frontnya, atau kalau pakai React roadmap-nya apa aja ya? Masih pemula di React soalnya bisa pakai HTML. Harusnya bisa, maksudnya native ya, vanilla ya. Harusnya bisa, bisa kalau pakai HTML JS ya tentunya, nggak cuma HTML. Kalau HTML doang nggak bisa sih. Terus roadmap-nya apa aja? Roadmap-nya kurang lebih sama seperti tadi sih. Tinggal didalemin aja terkait use effect mungkin tadi yang kita sempat bahas sekilas. Terus besok kita juga belajar lagi tentang Selap itu untuk integrasi dengan blok sorry smart contract-nya seperti itu. Terus selanjutnya aku mau nanya pasal sistem Web3 dalam game ini, kita sebagai developer bisa sebetulnya untuk menghindari isu seperti duplikasi game Kak. Nah ini tadi coba mungkin kalau Jason bisa yang terkait game. Oke, game sebentar saya ini dari pertanyaan siapa? Oh, ini terakhir ya. Rio. Iya betul. Aku mau nanya pasal sistem Web3 dalam game. Ini kita sebagai developer bisa memanfaatkan sifat blockchain untuk menghindari isu seperti duplikasi objek di game, Kak. Wah, untuk isu seperti duplikasi objek, isu duplikasi objek ini saya kurang paham ya, seperti apa sebenarnya. Kalau ada added notes atau information mungkin bisa di chat. Coba saya baca lagi, aku menanya pasal sistem Web3 dalam game. Kita sebagai developer bisa memanfaatkan si blockchain untuk menghindari isu seperti duplikasi objek. Duplikasi objek mungkin dia ngomong kayak itemnya ke double gitu kali ya. Item in-game itemnya ke double. Item in-game itemnya ke double pasti bisa sih. Gara-gara kalau kita issue item di Web3 game itu rata-rata itu kan pakai what so called ya NFT ya. NFT itu pasti bisa di track semua each and every item yang pernah di issue. Em, Balik lagi nggak bisa menjawab 100% gara-gara ini tergantung arsitektur sih sebenarnya. Arsitekturnya kayak gimana. Dan ada nggak celah. Habis balik lagi game itu setahu saya nggak belum Web3 completely masih Web 2.5. Jadi ada beberapa aspek dari game itu di Web3 kan pakai smart contract mungkin dari item dari game, mungkin dari tokenomics-nya, mungkin dari currency-nya, ada staking-nya, ada marketplace-nya itu pakai smart contract, pakai dApp. Tapi ada beberapa yang masih Web 2. Contohnya kayak gameplaynya. Nah, mungkin bahkan backend yang ngehit untuk player ini mendapatkan item tertentu. Nah, itu juga kadang-kadang masih Web 2. Jadi kalau pertanyaan ini sedikit nggak sulit untuk dijawab, tergantung arsitekturnya seperti apa. Oke, saya langsung next saja, Zakaria. Untuk NFT itu kita bisa bikin ekosistem NFT sendiri nggak? Atau memang harus di OpenSea gitu? Bisa. Jadi siapapun tuh bisa bikin NFT marketplace sendiri. Dan itu udah project yang mungkin cukup common ya. Gara-gara semua tuh bikin marketplace sendiri sebenarnya. Dan bahkan kalau nggak mau bikin marketplace, kita bisa peer-to-peer langsung trade aja, saling transfer gitu. Ya itu rata-rata game-game apa ya? Bukan game doang sih, tapi dep yang mungkin ada item dan sebagainya. Waktu itu kan NFT Land ya, ada land di Metaverse itu pakai NFT. Nah itu mereka pada bikin marketplace-nya sendiri juga untuk memfasilitasi jual beli item mereka sendiri. Tapi
ya kalau sampai itu ada added layer of complexity, terus kayak em, dikit juga yang beli, buat apa? Kayak mendingan let the market decide, pakai platform-platform yang udah lebih pasti ya, kayak OpenSea. Sekarang ada Blur, ada Rarible. Wah, jadi banyak. Saya lanjut aja dulu Iya, kali ya, Deo. iya, Gantian, silakan kayak Coach. masih aus juga nih Bro Deo kayaknya. Kenapa lebih milih berdiri di L2-nya YTH, padahal kan Sol lebih cepat dan gas fee lebih murah, Mas? Sering mati lampu. Ini memang memang beberapa kali mati lampu sih. Pertama gara-gara ekosistem ini mungkin ngomongin lebih ngacu ke list ya, LISK. Kita masuk ke ekosistem Ethereum sebagai layer 2 menggunakan Optimism Superchain Stack OP Stack. Jadi kita menjunjung tinggi interoperability antar chain-chain termasuk di base dan sebagainya. Nah, alasannya mungkin ada beberapa. Yang pertama, kita ngelihat Ethereum itu mateng dari sisi teknologi, dari sisi ekosistem, dari sisi user base, dari sisi developer, dari sisi pengguna DeFi. Jadi dari segala sisi udah mateng gitu. Dan kenapa kita melihatnya kayak gini? Kan kita sebenarnya kita udah dari list sendiri waktu itu di awal-awal dia adalah L1 layer 1 bahkan dia head to head sama Ethereum dan rupanya nggak gitu gampang gitu untuk mendevelop apa ya ekosistem yang yang baru. Dan kalau kita ngelihat Sol, saya nggak bisa merepresentasikan list pas saya ngomong ini ya, gara-gara saya nggak ada informasi dari list tentang ini. Tapi kalau opini atau view pandangan saya pribadi, saya ngelihat Sol itu mungkin sekarang memang hype gara-gara price actionnya bagus banget, naik terus. Dan kita nggak bisa nggak harus akuin bahwa perkembangan teknologi ada terus di Solana. Terus menerus diupdate lagi, mungkin ada fitur A, fitur B, fitur C ditambah terus kan. Cuman kita nggak tahu nih, mereka tuh Solana bakal it's here to stay atau gimana. Atau mungkin gara-gara price actionnya lagi naik gara-gara hype meme coin. Jadi semua orang dibeli Solana gara-gara meme coin, akhirnya Solana banyak duit. Dan gara-gara banyak duit dialokasi ke hackathon, ke edukasi, ke apa namanya ke project-project, akhirnya semua makin grow kan. Tapi kalau meme coinnya jatuh, orang udah mulai narik duit. Nah, saya nggak tahu. Saya bukan hater Solana ya basically, tapi basically kita harus wait and see untuk ngelihat Solana prove to be worthy atau enggak kalau dari si saya. Walaupun saya tahu pasti banyak yang disagree nih, masih banyak Solana lover di luar sana. Kalau Ethereum memang lebih bosenin gara-gara udah mateng, tapi memang lebih stabil gitu aja sih. Iya, semoga menjawab sih. Terus saya go through really quick lagi aja. Kenapa di semua website yang berkaitan dengan Web3 selalu banyak animasi? Apakah emang standar web yang berkaitan dengan Web3 terkait UI UX? Oh, ini the job Deo. Em, Gara-gara lebih ke kita kan ngomong Web3 ya, future gitu. Pasti mereka standarnya udah tinggi. User Web3 juga benar-benar yang apa ya kayak bener-bener melek banget gitu dan age group atau audiensnya juga sangat rendah jadi kayak mungkin 20-an belasan juga udah masuk ke Web3 gitu jadi ya balik lagi dari demand aja mereka sukanya kayak gitu ya akhirnya kita pasti mau harus satisfy mungkin beda sama website corporate yang mungkin age group audiensnya udah 40-an udah nggak peduli dia animasi bikin lambat aja gitu kan. ETH anjlok iya kalau price action makanya nggak bisa dipungkiri jelek. Gua ya tapi kalau gara-gara di sana kan apa ya ibaratnya kayak saham Indonesia gitu walaupun fundamentalnya bagus tapi kalau mulai banyak yang keluar gitu investornya ya mulai turun mau apa lagi Vitalik pacaran number one. Wah jadi banyak nih ya. Sampai jam berapa bro Dio enaknya jadi kita bisa. Atau mau kayak kemarin diskusi kita akhirin dulu karena diskusinya kira-kira udah bukan React nih. Oh iya sih, udah mulai bukan React Iya, ya. Mungkin betul. kita bisa akhirin dulu, tapi saya lihat Kak yang ke atas dulu ada nggak yang tentang React. React? Oke, kayaknya belum ada lagi. Jadi thank you juga Bro Deo udah bantu kita sharing-sharing, ngajar. Thanks a lot. Pasti ya
skill dan juga experience lu bakal bermanfaat buat banyak orang. Dan juga saya mau ngingetin sebelum kita akhirin sesi kali ini, besok kita ada sesi ekstra kelas akan dibawa oleh Teresa, content creator dari Teresa Learns dan juga CMO dari Seller. Dan dia bakal bawa materi Introduction to Seller di jam yang sama, jam 7.30 sampai jam 9 malam. Kalau minggu depan kita akan ada, Rabu depan kita akan ada sesi kelima, which is integrating smart contract dengan seller kit ya, dengan front end web 2 yang sudah kita build hari ini. Dan last but not least, nanti saya ingetin lagi sesi ke-6 tanggal 30 April, Rabu 2 minggu lagi, kita akan ada brainstorming Web3 Project Ideas. Nanti akan ada 2 guest speaker juga. Nanti kita bisa bakal brainstorming, kita adakan fireside chat supaya kita bisa komunikasi langsung kayak kira-kira sebenarnya dari para pelaku industri Web3 apa sih yang dibutuhin gitu web project-projectnya, dan dari situ semoga kalian bisa dapat ide untuk kalian build sesuatu untuk List Builder Challenge ini. Nah, selain itu sepertinya harusnya nggak ada lagi ya, Bro Deo. Nggak Paling ada. kalau kayak gitu kita pamit. Thank you udah participate. See you di sesi besok.